Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan ini marilah kita semua perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih berkenan memenuhi permohonan dan pengharapan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sampai dalam bulan Ramadan tahun 1441 2020 saat ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuktikan kecintaan kita dengan memperbanyak bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, di hari pertama Ramadan ini saya akan menyampaikan tausiah untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua dengan judul puasa di rumah aja. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah berulang kali bulan Ramadan kita lalui. Sudah banyak kali puasa Ramadan kita laksanakan, sehingga kita paham benar akan makna puasa, bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, apa saja hal yang bisa membatalkan puasa? Di antaranya makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, dan lain sebagainya. Itu makna pertama yang kita pahami dalam puasa. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa puasa menahan diri, mencegah diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan dan bisa merusak pahala puasa kita. Apa saja di antaranya? Di antaranya adalah berbohong, berdusta, dengki, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Namun tahun ini, pada saat kita sekarang menjalani ibadah Ramadan, menjalani ibadah puasa dalam suasana wabah yang melanda kita semua, kita bahkan tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, tapi bahkan kita harus menahan diri untuk berada di rumah saja, untuk bertahan tidak keluar dari rumah kecuali ada
keperluan yang sangat penting. Karena apa? Karena seiring dengan ibadah Ramadan yang sedang kita jalani, ibadah puasa yang kita sedang laksanakan, kita sedang dalam keadaan untuk menghindarkan diri, menahan diri dari penularan wabah yang sekarang sedang dialami oleh banyak negara, termasuk negara kita Indonesia, dan bahkan sampai ke Riau, termasuklah kota Pekanbaru yang kita cintai. Karena itu kemudian kita sebagai orang-orang beriman harus bisa mengambil hikmah dari apa yang sekarang sedang terjadi. Karena apa? Karena sesungguhnya apapun yang terjadi melanda diri kita itu mutlak atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan daun kering pun tidak akan jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah wabah ini. Wabah yang kemudian memaksa kita, mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah. Apa saja mungkin hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sekarang harus menahan diri di rumah? Kaum muslimin yang berbahagia, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sering di antara kita selama ini punya alasan kenapa kita tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an? Kenapa selama ini kita tidak bisa mengoptimalkan waktu buat keluarga? Kenapa selama ini kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, membimbing keluarga kita? Salah satu alasannya karena kita tidak punya cukup waktu di rumah. Karena kita sibuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, bekerja, dan lain sebagainya. Tahun ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa di rumah saja. Nah, karena itulah kaum muslimin, sejak hari pertama ini mari sama-sama kita berkomitmen. Mari sama-sama kita memanfaatkan kesempatan dan peluang yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita harus di rumah saja, mari kita optimalkan ibadah kita di rumah. Kalau selama ini kita kurang waktu karena sibuk sehingga tidak bisa menghatam Al-Quran, sekarang kita punya waktu yang banyak di rumah. Dan mari kita targetkan khatam Al-Quran kita selama bulan Ramadan ini. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Perbanyak sholat di rumah, bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Dan sekaligus kita mendidik dan membimbing keluarga kita di rumah. Kita ciptakan suasana yang indah, Ramadan yang indah tahun ini di rumah kita masing-masing. Kita ciptakan suasana surgawi bersama istri, anak, bersama suami, anak-anak kita di rumah kita. Sambil kita perbanyak juga doa agar wabah yang sekarang sedang melanda kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dijauhkan dari malapetaka dan malapetaka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sadar bahwa sekarang kita sedang diberikan kesempatan, sekarang kita sedang diberikan peluang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah Ramadan dengan memperbanyak ibadah di rumah. Diberikan kesempatan di rumah, dan mari kita manfaatkan semuanya dalam rangka memenuhi perintah-perintah Allah
dan memperkokoh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.